Bapak-bapak, ibu-ibu, pernahkah Anda merasa badan cepat lelah padahal tidak banyak beraktivitas? Atau mungkin perut sering kembung dan tidak nyaman setelah makan? Bahkan setelah mengonsumsi sayuran, bagaimana dengan daya ingat yang kadang terasa menurun? Padahal dulu mudah sekali menghafal sesuatu. Seringkali kita berpikir bahwa semua sayuran itu baik dan menyehatkan. Tanpa terkecuali, kita diajarkan sejak kecil untuk makan banyak sayur agar tubuh kuat. Tapi, tahukah Bapak dan Ibu, bahwa ada beberapa jenis sayuran yang, alih-alih memberikan manfaat, justru bisa memperburuk kondisi kesehatan kita, terutama di usia senja? Ya, ini adalah kebenaran yang mungkin mengejutkan, dan jarang sekali dibahas secara terbuka. Pencernaan kita berubah seiring usia, begitu juga kemampuan tubuh menyerap nutrisi dan melawan peradangan. Apa yang dulunya baik, mungkin perlu sedikit penyesuaian sekarang. Rasa pegal-pegal, nyeri sendi, masalah tidur, hingga kesulitan mengingat bisa jadi salah satunya dipicu oleh pilihan makanan kita sehari-hari, termasuk sayuran yang kita santap. Dalam video ini, kita akan mengungkap rahasia ini, membahas 4 jenis sayuran yang sebaiknya Anda hindari, dan sebagai gantinya, 4 sayuran super yang wajib ada di piring Anda untuk menjaga tubuh tetap bugar, pencernaan lancar, dan pikiran tetap tajam. Jangan lewatkan 1 detik pun, karena di akhir video nanti ada satu hal yang akan sangat mengejutkan Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita mulai perjalanan kita mengungkap kebenaran di balik piring makanan Bapak dan Ibu sekalian. Sayuran pertama yang sebaiknya Bapak dan Ibu pikirkan ulang untuk dikonsumsi, terutama jika sering, adalah kentang goreng dan keripik kentang. Mungkin terdengar mengejutkan, karena kentang itu asalnya dari tanah, tumbuh. Dan bukankah itu sayuran? Betul sekali. Kentang adalah umbi-umbian yang kaya karbohidrat, vitamin C, dan kalium saat masih segar dan diolah dengan benar. Namun, masalahnya muncul ketika kentang ini diubah menjadi kentang goreng atau keripik. Bayangkan, potongan kentang yang tipis-tipis atau berbentuk stik itu direndam dalam minyak panas yang sangat banyak. Proses penggorengan yang dalam ini mengubah kentang dari makanan sehat menjadi bom kalori dan lemak trans. Lemak trans adalah jenis lemak jahat yang sangat berbahaya bagi kesehatan jantung kita. Di usia kita ini, risiko penyakit jantung, kolesterol tinggi, dan tekanan darah tinggi sudah meningkat. Mengonsumsi kentang goreng secara rutin sama saja dengan menumpuk risiko ini di dalam tubuh kita. Selain lemak jahat, kentang goreng dan keripik juga mengandung garam yang sangat tinggi. Tahukah Bapak dan Ibu, bahwa kelebihan garam bisa membuat tekanan darah kita melonjak? Ginjal kita pun bekerja lebih keras untuk membuang kelebihan garam tersebut. Lama-kelamaan, ini bisa memicu masalah serius seperti penyakit ginjal dan jantung. Belum lagi, keripik kentang seringkali mengandung penyedap rasa dan bahan tambahan lain yang tidak kita butuhkan. Bayangkan, 1 porsi kecil kentang goreng bisa mengandung kalori yang setara dengan 1 porsi nasi lengkap, namun tanpa serat dan nutrisi penting lainnya yang membuat kita kenyang lebih lama. Akibatnya, kita jadi mudah lapar lagi dan cenderung makan lebih banyak, yang tentu saja bisa memicu kenaikan berat badan. Berat badan berlebih di usia senja bisa menimbulkan berbagai masalah, mulai dari nyeri sendi di lutut dan pinggul, hingga risiko diabetes. Jadi, meskipun rasanya gurih dan bikin ketagihan, mari kita sama-sama kurangi, bahkan kalau bisa hindari, kentang goreng dan keripik kentang ini demi kesehatan jantung dan berat badan yang ideal. Sekarang, mari kita beralih ke sayuran kedua yang perlu kita perhatikan dengan seksama, yaitu sayuran kalengan. Ya, saya tahu, sayuran kalengan seringkali menjadi pilihan praktis dan mudah ditemukan. Tinggal buka kalengnya, panaskan sebentar, dan siap disantap. Tapi, kemudahan ini datang dengan harga yang harus dibayar oleh kesehatan kita. Sama seperti kentang goreng. Masalah utama pada sayuran kalengan adalah kandungan sodium atau garam yang sangat tinggi. Produsen seringkali menambahkan garam dalam jumlah besar sebagai pengawet dan untuk meningkatkan rasa. Jika kita rutin mengonsumsi sayuran kalengan, tanpa sadar kita menimbun kelebihan garam dalam tubuh kita. Ini bukan hanya masalah tekanan darah tinggi, Bapak dan Ibu. Kelebihan garam juga bisa menyebabkan retensi cairan, membuat tubuh terasa bengkak, dan membebani kerja ginjal.
Ginjal kita di usia senja mungkin tidak sekuat dulu dalam menyaring dan membuang kelebihan zat. Selain itu, proses pengalengan juga seringkali mengurangi kadar nutrisi penting dalam sayuran. Panas yang tinggi selama proses sterilisasi bisa merusak vitamin yang sensitif terhadap panas, seperti vitamin C dan beberapa jenis vitamin B. Jadi, meskipun kita merasa sudah makan sayur, nutrisi yang kita dapatkan dari sayuran kalengan seringkali jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sayuran segar. Bayangkan, sayuran kalengan seperti kacang polong kalengan atau jagung kalengan mungkin terlihat sama seperti versi segarnya. Tapi nilai gizi yang sampai ke tubuh kita bisa sangat berbeda. Ada pula kekhawatiran tentang bahan kimia dari lapisan kaleng yang bisa larut ke dalam makanan. Meskipun ini masih dalam penelitian, paling tidak, fokus kita adalah pada sodium dan hilangnya nutrisi. Lebih baik memilih sayuran segar yang bisa kita beli di pasar atau supermarket, atau setidaknya sayuran beku tanpa tambahan garam. Sayuran beku, karena dibekukan segera setelah panen, seringkali mempertahankan lebih banyak nutrisi dibandingkan sayuran kalengan. Pilihan kita dalam hal ini sangat berpengaruh pada bagaimana tubuh kita merasakan perbedaan energi dan kesehatan secara keseluruhan. Sekarang setelah kita tahu tentang dua jenis sayuran yang perlu dihindari, mari kita lanjutkan pembahasan kita ke jenis sayuran berikutnya, yang mungkin selama ini Bapak dan Ibu anggap sehat, padahal perlu diwaspadai di usia senja. Sekarang setelah kita tahu mengenai bahaya kentang goreng dan sayuran kalengan, mari kita lanjutkan pembahasan kita ke jenis sayuran ketiga yang seringkali tidak disadari berisiko jika cara pengolahannya tidak tepat, yaitu sayuran yang digoreng rendam minyak di Indonesia. Kita sangat suka menggoreng, bukan tempe goreng, tahu goreng, terong goreng, bakwan sayur, semuanya lezat. Tapi, tahukah Bapak dan Ibu bahwa cara memasak ini bisa mengubah sayuran sehat menjadi kurang sehat ketika sayuran seperti terong, labu siam, atau bahkan wortel digoreng rendam dalam minyak panas yang banyak. Sayuran tersebut menyerap minyak seperti spons, minyak goreng, apalagi yang dipakai berulang kali, bisa menghasilkan senyawa berbahaya yang memicu peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis adalah akar dari banyak penyakit di usia senja, mulai dari nyeri sendi, masalah jantung, hingga penurunan fungsi otak. Selain itu, kandungan kalori dari sayuran yang digoreng akan melonjak drastis. Sebuah terong yang dikukus atau direbus akan jauh lebih rendah kalorinya dibandingkan terong balado atau terong goreng yang sudah menyerap banyak minyak. Kelebihan kalori yang menumpuk hari demi hari tentu saja berkontribusi pada penambahan berat badan, yang pada akhirnya membebani lutut dan pinggang Bapak dan Ibu. Ini juga bisa memperburuk kondisi seperti diabetes atau kolesterol tinggi. Saya tahu rasanya sangat sulit menolak gorengan yang renyah dan gurih. Namun, demi kesehatan jangka panjang, mari kita mulai beralih ke metode memasak yang lebih sehat. Cobalah mengukus, merebus, menumis dengan sedikit minyak, atau memanggang sayuran. Rasa asli sayuran pun akan lebih terasa, dan nutrisi pentingnya lebih terjaga. Misalnya, daripada membuat terong goreng, cobalah tumis terong dengan sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa dan bumbu-bumbu alami. Rasanya tetap enak, namun jauh lebih sehat. Ingatlah, bahwa niat kita makan sayur adalah untuk mendapatkan manfaatnya, bukan untuk menambah beban pada tubuh. Selanjutnya, sayuran keempat yang perlu Bapak dan Ibu waspadai, bukan karena sayurannya itu sendiri buruk, melainkan karena kondisi pencernaan kita yang sudah berubah, adalah sayuran mentah yang sulit dicerna. Beberapa sayuran mentah, terutama yang bertekstur keras seperti brokoli mentah, kol mentah, atau kembang kol mentah, mengandung serat yang sangat tinggi dan senyawa tertentu yang bisa sulit dipecah oleh sistem pencernaan yang sudah melemah. Di usia muda, perut kita mungkin bisa dengan mudah mengatasi salad besar dengan sayuran mentah ini. Namun, seiring bertambahnya usia, produksi enzim pencernaan kita menurun, dan gerakan usus mungkin tidak seaktif dulu. Akibatnya, mengonsumsi sayuran mentah yang keras ini bisa menyebabkan perut kembung, gas berlebihan, nyeri perut, bahkan sembelit pada beberapa orang. Kita ingin makan sayur untuk memperlancar pencernaan, bukan malah memicu masalah. Bukan penting untuk diingat bahwa bukan berarti kita harus menghindari semua sayuran mentah.
Sayuran mentah seperti tomat, timun, atau selada yang lebih lembut umumnya aman dan menyehatkan. Namun, untuk sayuran yang lebih keras, seperti brokoli atau kol, ada baiknya diolah terlebih dahulu, misalnya dengan dikukus sebentar, direbus, atau ditumis. Proses memasak ringan ini akan melunakkan seratnya dan membuat nutrisinya lebih mudah diserap oleh tubuh kita, tanpa menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan. Jadi, dengarkan tubuh Bapak dan Ibu. Jika setelah makan salad mentah Bapak dan Ibu merasa kembung atau tidak nyaman, mungkin itu pertanda untuk mencoba mengolah sayuran tersebut dengan cara dimasak terlebih dahulu. Mengerti ya, Bapak dan Ibu sekarang? Setelah kita membahas apa saja yang perlu kita hindari, saatnya kita beralih ke kabar baik, yaitu 4 sayuran super yang wajib ada di piring makan kita setiap hari. Mari kita mulai dengan sayuran pertama dari daftar yang harus kita pilih. Sayuran pertama yang menjadi bintang utama dalam daftar pilihan terbaik kita adalah sayuran berdaun hijau gelap yang dimasak. Saya bicara tentang bayam, kangkung, daun singkong, dan sawi. Bapak dan Ibu pasti sering melihat sayuran ini di pasar, dan harganya pun terjangkau. Nah, mengapa sayuran ini sangat penting? Sayuran berdaun hijau gelap adalah gudangnya nutrisi. Mereka kaya akan vitamin K, yang sangat penting untuk kesehatan tulang dan pembekuan darah yang normal di usia senja. Menjaga kepadatan tulang adalah hal yang krusial untuk mencegah osteoporosis dan patah tulang. Selain itu, sayuran ini juga mengandung vitamin A, vitamin C, folat, dan antioksidan yang kuat. Antioksidan ini ibarat pahlawan super yang melawan radikal bebas dalam tubuh kita, yang bisa merusak sel-sel dan memicu penuaan dini, serta berbagai penyakit kronis. Yang terpenting, sayuran berdaun hijau gelap ini kaya akan serat. Serat sangat vital untuk menjaga pencernaan Bapak dan Ibu tetap lancar. Sembelit adalah masalah umum di usia senja, dan mengonsumsi cukup serat dari sayuran ini bisa membantu melancarkan buang air besar secara teratur. Namun, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, untuk Bapak dan Ibu yang memiliki pencernaan sensitif, akan jauh lebih baik jika sayuran ini dimasak terlebih dahulu, mengukus, merebus, atau menumis sebentar akan melunakkan seratnya, sehingga lebih mudah dicerna dan nutrisinya pun lebih mudah diserap. Misalnya, Bapak dan Ibu bisa membuat sayur bayam bening yang segar, tumis kangkung yang lezat, atau bahkan gulai daun singkong. Memasak dengan cara yang sehat ini akan memastikan Bapak dan Ibu mendapatkan semua manfaat maksimal dari sayuran ini tanpa menyebabkan ketidaknyamanan. Jadi, pastikan piring Bapak dan Ibu selalu diisi dengan sayuran berdaun hijau gelap yang dimasak. Ini adalah investasi kecil untuk kesehatan besar di masa tua. Selanjutnya, kita akan membahas sayuran super kedua yang tak kalah pentingnya. Kita akan membahas sayuran super kedua yang harus Bapak dan Ibu pilih, yaitu sayuran berwarna cerah. Bayangkan pelangi di piring Anda. Saya bicara tentang wortel yang oranye cerah, tomat yang merah menyala, paprika yang merah, kuning, atau hijau, dan labu siam atau labu kuning yang kuning kehijauan. Warna-warna cerah ini bukan hanya indah dipandang, tetapi juga menjadi penanda bahwa sayuran tersebut kaya akan antioksidan yang berbeda-beda. Misalnya, wortel dan labu kuning kaya akan beta-karoten, yang diubah menjadi vitamin A dalam tubuh kita. Vitamin A ini esensial untuk menjaga kesehatan mata kita, terutama penglihatan di malam hari dan mencegah degenerasi makula yang sering terjadi di usia lanjut. Siapa yang tidak ingin menjaga mata tetap jernih dan tajam? Bukan. Tomat, di sisi lain, terkenal dengan kandungan likopennya yang tinggi. Likopen adalah antioksidan kuat yang telah dikaitkan dengan perlindungan terhadap beberapa jenis kanker, termasuk kanker prostat pada pria, dan juga sangat baik untuk kesehatan jantung. Paprika, terutama yang merah, adalah sumber vitamin C yang luar biasa, bahkan lebih tinggi dari jeruk. Vitamin C ini tidak hanya untuk daya tahan tubuh, tapi juga berperan penting dalam produksi kolagen, yang menjaga kulit tetap elastis dan sendi tetap sehat. Mengonsumsi berbagai warna sayuran memastikan kita mendapatkan spektrum antioksidan dan nutrisi yang lebih luas,
sehingga perlindungan tubuh kita terhadap berbagai penyakit pun lebih maksimal. Cara mengonsumsinya pun sangat mudah. Bapak dan Ibu bisa menambahkan irisan tomat dan timun pada hidangan nasi, membuat tumis wortel dan buncis, atau bahkan membuat sup labu kuning yang hangat dan menyehatkan. Kuncinya adalah keragaman. Semakin beragam warna sayuran di piring kita, semakin banyak nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini adalah cara sederhana namun sangat efektif untuk memperkaya asupan gizi harian Bapak dan Ibu. Kemudian, mari kita bahas pilihan ketiga yang tidak kalah penting, kacang-kacangan dan polong-polongan. Seringkali kita tidak menganggapnya sebagai sayuran dalam pengertian tradisional. Namun buncis, kacang panjang, edamame, bahkan tahu dan tempe yang diolah dari kedelai adalah sumber protein nabati dan serat yang luar biasa di usia kita ini. Asupan protein yang cukup sangat penting untuk menjaga massa otot. Tanpa protein yang memadai, otot kita bisa menyusut, membuat kita merasa lemas, mudah jatuh, dan sulit beraktivitas. Kacang-kacangan dan polong-polongan menyediakan protein berkualitas tinggi tanpa lemak jenuh yang sering ditemukan pada daging merah. Selain protein, mereka juga kaya akan serat. Seperti yang sudah kita bahas, serat adalah kunci pencernaan yang sehat, mencegah sembelit, dan juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ini kabar baik bagi Bapak dan Ibu yang memiliki risiko diabetes atau sudah mengalaminya. Selain itu, kacang-kacangan juga mengandung vitamin B, zat besi, magnesium, dan kalium yang penting untuk energi dan fungsi tubuh yang optimal. Bayangkan, Bapak dan Ibu bisa menikmati buncis tumis, sayur lodeh dengan kacang panjang, atau bahkan membuat sup kacang merah yang lezat dan mengenyangkan. Tahu dan tempe juga merupakan sumber protein nabati yang sangat terjangkau dan mudah diolah, dan sangat populer di Indonesia. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan lebih banyak kacang-kacangan dan polong-polongan ke dalam menu harian Anda. Mereka adalah sumber energi berkelanjutan, penopang otot, dan penjaga pencernaan yang sangat handal. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, pilihan keempat kita adalah ubi jalar. Ubi jalar mungkin terlihat sederhana, namun manfaatnya luar biasa. Terutama bagi Bapak dan Ibu sekalian. Ubi jalar adalah sumber karbohidrat kompleks yang sehat, yang memberikan energi stabil dan tahan lama. Tidak seperti karbohidrat sederhana yang cepat membuat kita lapar lagi. Ini berarti Bapak dan Ibu akan merasa kenyang lebih lama dan memiliki energi untuk beraktivitas sepanjang hari tanpa mudah lemas. Selain itu, ubi jalar juga kaya akan serat, yang, sekali lagi, sangat penting untuk menjaga kesehatan pencernaan dan mencegah sembelit. Ubi jalar juga merupakan sumber beta-karoten yang sangat baik, sama seperti wortel, yang bermanfaat untuk kesehatan mata dan kulit. Ia juga mengandung vitamin C, vitamin B6 dan kalium. Kalium penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan tekanan darah. Ubi jalar juga memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan kentang putih, yang berarti tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis setelah makan. Ini sangat menguntungkan bagi Bapak dan Ibu yang perlu menjaga kadar gula darah. Cara mengonsumsi ubi jalar juga sangat beragam dan lezat. Bapak dan Ibu bisa mengukusnya, merebusnya, memanggangnya, atau bahkan membuatnya menjadi kolak tanpa santan yang terlalu banyak. Ini adalah alternatif yang jauh lebih sehat dibandingkan nasi putih atau kentang olahan, dan bisa menjadi bagian penting dari diet seimbang Bapak dan Ibu. Jadi, jangan remehkan ubi jalar yang sederhana ini ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah membahas tuntas 4 jenis sayuran yang sebaiknya Anda hindari, yaitu kentang goreng dan keripik kentang yang syarat lemak dan garam, sayuran kalengan dengan sodium tinggi dan nutrisi yang berkurang, sayuran yang digoreng rendam minyak yang menambah kalori dan memicu peradangan, serta sayuran mentah yang sulit dicerna bagi sebagian orang. Dan di sisi lain, kita juga telah menemukan 4 pahlawan super di dunia sayuran yang wajib Anda konsumsi. Sayuran berdaun hijau gelap yang dimasak untuk tulang dan pencernaan, sayuran berwarna cerah untuk mata dan antioksidan, kacang-kacangan dan polong-polongan untuk otot dan energi, serta ubi jalar untuk karbohidrat sehat dan stamina. Wah, ingatlah,
Perubahan kecil dalam pilihan makanan kita bisa membawa dampak besar bagi kesehatan dan kebahagiaan bapak dan ibu di usia senja. Ini bukan tentang diet ketat yang menyiksa, melainkan tentang membuat pilihan yang lebih cerdas dan penuh kasih sayang untuk tubuh kita sendiri. Tubuh kita adalah rumah kita, dan merawatnya dengan baik adalah bentuk syukur kita. Mulailah perlahan. Ganti satu kebiasaan buruk dengan satu kebiasaan baik setiap minggunya. Anda tidak perlu langsung sempurna. Yang penting adalah memulai dan terus bergerak ke arah yang lebih baik. Saya sangat ingin mendengar pengalaman Bapak dan Ibu. Apakah ada sayuran yang baru Bapak dan Ibu ketahui dampaknya? Atau mungkin ada tips memasak sehat favorit yang ingin Anda bagikan? Silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Mari kita berbagi dan saling mendukung dalam perjalanan menuju hidup yang lebih sehat ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya untuk kesehatan Bapak dan Ibu. Mari kita tunjukkan bahwa usia hanyalah angka, dan kita bisa tetap hidup bugar, berenergi, dan menikmati setiap momen indah bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Tetap semangat, Bapak dan Ibu. Jalani hidup terbaik Anda di setiap usia,